Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bagian kedua tentang client centered. Di client centered ini kita akan bahas tentang konselor dalam client centered. Kalau tadi di pendekatan ini yang menjadi fokus itu adalah atau menjadi pusat konseling ini adalah si klien, maka konselornya ngapain? Konselornya tetap punya peran ya. Jadi ada yang khas juga tentang si konselor ini. Ya, sebetulnya dalam client center ini, dalam pendekatan ini, si klien dan konselor sama-sama membangun hubungan yang konstruktif. Artinya si konselor itu bersama klien itu membangun menyebutnya membangun proses ini bersama-sama. Jadi bukan konselor yang menetapkan nanti goal kita dalam konseling ini, bukan juga konselor yang menetapkan jalan yang mana, kemudian mendesainkan seperti apa, itu tidak. Apakah nantinya konselor itu tidak perlu membuat strategi intervensi? Tetap membuat strategi intervensi, tapi yang dilakukan adalah mengikuti jalurnya saja, jadi step-stepnya aja, tapi selebihnya nanti yang membawa petanya adalah si klien. Jadi konselor itu hanya memastikan mereka akan melalui milestone untuk mengecek apakah ini sudah on the track atau tidak, seperti itu ya. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang konstruktif, bahwa konseling ini dibangun bersama-sama, bukan konselor itu memancarkan sebuah tujuan di depan yang akan harus dicapai oleh si klien, itu enggak. Jadi si konselor itu ya membuat milestone-nya aja, tahapannya aja, memastikan itu tercapai, itu sebagai peta jalan, tetapi yang menjalankan itu adalah si klien. Hubungan yang konstruktif ini adalah dilakukan dengan konselor itu butuh memberikan rasa penerimaan rasa penerimaan terhadap si klien, sehingga klien itu merasa diterima apa adanya, tidak dijudge, tidak dihakimi, tidak dievaluasi, tidak dinilai negatif atau positif misalnya, itu ya apa adanya. Ketika klien apapun adanya si klien, nanti klien sendiri akan merasakan, oh jadi aku nggak apa-apa kalau kayak gini misalnya, it's okay gitu, karena itu udah dirimu yang unik gitu loh. Hanya saja ketika nanti itu perilaku atau tindakan, mungkin ada pemikiran atau persepsi yang tidak fungsional, itu nantinya ya bagaimana konselornya membuat si klien menyadari hal itu, tetapi tidak menghakiminya. Jadi tidak mengatakan, tidak mendiagnosis misalnya, tidak melakukan tidak melakukan diagnosis, tidak melakukan tafsiran terhadap si klien. Jadi apa adanya. Jadi klien akhirnya menerima si konselor itu ternyata aku diterima apa adanya. Ya, aku diterima apa adanya, sisi jelekku diterima, sisi sisi positifku diterima. Jadi tidak ada yang salah pada diriku. Nah, kemudian kalau si klien merasakan seperti itu, si klien akan melihat dirinya sebagai pribadinya dia sendiri, seperti itu. Kemudian selain penerimaan juga adanya keselarasan. Ini juga penting bagi konselor ya. Ada keselarasan antara sikap internal dan eksternal dirinya. Kalau jadi menjadi konselor itu sama-sama perlu menjadi si konselor itu menjadi pribadi yang otentik. Otentik artinya apa? Otentik artinya dirinya itu bukan apa adanya ya. Maksudnya dirinya sejatinya memang seperti itu. Jadi bukan dibuat-buat supaya konselingnya nyaman, atau berpura-pura supaya kliennya tidak down misalnya. Jadi kalau si konselornya orangnya suportif, makanya dia akan suportif, menunjukkan suportivitas itu dengan tulus, bukan karena dia ada maunya atau karena itu tugasnya konselor, enggak, karena memang dia begitu orangnya. Sehingga ketika dalam pendekatan ini konselor itu harus menjadi dirinya sendiri. Itu sangat penting, menjadi dirinya sendiri. Kalau
dia orangnya asertif misalnya, maka dia akan menyampaikan apa adanya, bersikap memberikan sikap-sikap yang ya memang dirinya seperti itu. Jadi bukan dirinya yang pretend, bukan dirinya yang pura-pura, bukan dirinya yang bertopeng atau berkamuflase, entah dengan tujuan-tujuan yang positif sekalipun. Misalnya membuat si klien merasa nyaman, membuat si klien merasa tidak dijudge, misalnya membuat klien merasa percaya misalnya. Jadi dalam pendekatan ini si konselor juga menjadi dirinya apa adanya, dan itu kadang menjadikan tantangan karena di satu sisi kan tidak selalu ada kesesuaian. Makanya ini yang dinamakan dengan hubungan antara klien dan konselor itu adalah hubungan yang konstruktif, sama-sama membangun. Jadi bukan gedung yang jadi, tetapi membangun gedung step by step, mulai dari mereka membangun hubungan dulu misalnya, kemudian mereka menumbuhkan saling percaya, menumbuhkan saling nyaman. Makanya ketika yang diharapkan dalam situasi ini adalah hubungan klien konselor itu sampai ada rasanya klik, misalnya, wah aku cocok dengan konselor ini. Seperti itu memang yang diharapkan. Jadi konselor itu ada sikapnya itu memang otentik, dirinya memang seperti itu. Jadi entah dia mau ekstrovert kah, dia mau introvert kah, misalnya dia sanguinis kah, misalnya, dia sama-sama dia menunjukkan itu, sehingga memang si klien itu menemukan konselor itu ya konselor yang apa adanya, sama juga, sehingga nanti si konselor juga akan terdorong untuk menjadi apa adanya, terbuka misalnya, seperti itu. Jadi konselor juga tidak menunjukkan sikap yang menjudge klien, berusaha mengontrol klien atau berusaha mengarahkan klien ke arah tertentu, juga non posesif ya, tapi dengan penuh rasa empati, dan empati ini yang sangat penting. Jadi empati itu bukan konselor itu berusaha menempatkan sesuatu yang dia nggak tahu, nggak pernah mengalami, tetapi dia akan berusaha mencari tahu apa yang dirasakan oleh klien pada saat itu. Kemudian dia mencari pengalaman dia ketika mendekati perasaan serupa, sehingga nanti akan terjadi empati. Misalnya ketika si klien itu kehilangan orang yang disayangi atau orang yang penting misalnya, karena konselornya nggak pernah mengalami itu, tetapi konselor bisa mencari tahu momen-momen dia kehilangan sesuatu. Misalnya sedihnya ketika dia kehilangan kucingnya mati misalnya, sedihnya kucingnya disayangi misalnya, sehingga rasa kehilangan ketika kucingnya yang disayangi itu mati, itu rasa sedihnya itu bisa digunakan si konselor untuk memahami betapa sedihnya yang dirasakan oleh si klien, sehingga nanti si konselor akan merasakan empati, ketemu di titik rasanya kehilangan tuh kayak gimana sih. Nah, sehingga si konselor akhirnya bisa menunjukkan empatinya. Ya, walaupun nanti kehilangan kucing yang disayangi tentunya beda dengan kalau yang kehilangan orang yang dicintai. Kan kucing dengan orang kan nilainya memang berbeda ya, tetapi paling tidak sama-sama ada titik di mana mereka sama-sama merasakan rasanya kehilangan, bahwa yang pergi itu tidak akan kembali. Nah, jadi kalau si klien merasakan yang pergi itu tidak akan kembali, ya si konselor juga bisa merefleksikan apa yang dirasakan ketika kucingnya yang mati tidak akan kembali. Jadi ada titik temunya yang akhirnya itu membuat si konselor merasakan yang namanya empati. Jadi ketika empati itu orang akan cenderung merasa senasib, dan itu sangat mudah untuk membuat hubungan-hubungan itu menjadi sangat lebih terbuka. Ya, perasaan senasib. Jadi klien dan konselor sama-sama membangun kesanggupan diri klien dan guide klien untuk mengatasi masalahnya. Jadi konselornya itu lebih menemani, mengarahkannya itu bukan kamu harus lewat sini klien, bukan begitu ya, tetapi ketika klien itu agak mungkin keluar dari jalurnya, ya bagaimana si klien berusaha menariknya kembali supaya on the track, seperti itu. Dengan ini ya klien itu akan berfungsi penuh, kemudian tujuan psikoterapinya tercapai. Ya itu sebetulnya
Karena yang diharapkan adalah klien berfungsi penuh. Ketika klien tidak bisa berfungsi penuh, maka yang muncul adalah perasaan negatif, tidak sanggup, masalahnya berat, padahal solusinya ada di dalam diri klien itu sendiri. Nah, ini yang menjadi note atau catatan dalam sebagai konselor dalam pendekatan ini adalah mungkin ada kalanya konselor itu akan menghadapi kesulitan ketika klien itu tidak memilih pilihan yang dirasa konselor lebih baik. Tadi saya bilang, jadi kadang-kadang klien itu keluar dari jalur yang seharusnya, yang kalau dibiarkan ini kayaknya justru akan membuat si klien itu tersesat dalam tanda petik. Maka si konselor harus mengambil tindakan untuk menarik kembali si klien on the track. Misalnya mengingatkan kembali, menarik lagi secara halus misalnya, sehingga oh iya ya, kalau saya ambil step ini nanti saya malah justru step utamanya nggak tercapai misalnya, seperti itu ya. Ya, ini tentang peran konselor dalam client center, dan ini sangat penting karena apa? Fokus ya, jadi si klien ini harus dibentuk, harus ditempatkan supaya dia fokus kepada dirinya sendiri, menggali di dalam dirinya sendiri solusi-solusi yang bisa dia gunakan dan untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dia masalahnya misalnya kesulitan untuk meregulasi emosinya, misalnya mengapa regulasi emosinya itu sulit, kenapa dia kesulitan dengan regulasi emosi, ada apa misalnya, sehingga si klien akan menyadari, oh ini loh pangkal masalah saya. Nanti kalau seperti itu, nanti klien akan tahu, oh ini ya, berarti yang saya butuhkan adalah ini. Yang saya butuhkan adalah supaya emosi saya lebih tertata adalah belajar meregulasinya. Misalnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Ini video tentang konselor dalam client center. Jika masih agak susah untuk memahami, silakan diputar kembali, di rewind ya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting bisa difahami poinnya apa sih, kayak gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.